Selamat sahabat-saudara sekalian, God is good all the time. Saya merasa senang untuk kembali datang di Kota Malang. Ya. Saya pertama kali datang ke Kota Malang 50 tahun yang lalu. Tahun 1969, waktu itu persis ada KKR dari pendeta Dompas, BJ Dompas. Ya. Tahun 69, dan saya datang untuk jual buku, jadi saya tinggal bersama-sama dengan mereka yang ikut field school. Ya, saya tidak tahu siapa yang masih ingat. Saya ingat Pohin waktu itu masih 6 tahun, jadi mungkin Poliang 7 tahun. Well, itu 50 tahun yang lalu, tanpa terasa waktu berjalan dengan sangat cepat sekali. Nah, saudara-saudara sekalian, kita akan bahas the shaking time, ya. Apa kita memang hidup di akhir zaman ini? Ya, kita masing-masing mengetahui ya bahwa dalam mempelajari akan Alkitab ataupun Roh Nubuat, maka banyak peristiwa-peristiwa masa akhir yang akan terjadi. Ya. Dan judul yang diberikan kepada saya, temanya adalah peristiwa-peristiwa masa akhir. Ya. Jadi kita tahu bahwa Mrs. White ada menulis buku. Ada tulisan Mrs. White, Last Day Events. Ya. Jadi ini adalah sari daripada, ya, intisari daripada buku tersebut yang kita akan bahas bersama-sama. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1, ya, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi waktu Paulus menuliskan buku Ibrani dikatakan pada zaman akhir ini. Ini adalah kapan? Ya, hampir 2000 tahun yang lalu sudah dikatakan zaman akhir. Saudara-saudara sekalian, kemudian 1 Petrus 4 ayat 7 katakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi disebutkan tentang sesuatu yang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi Petrus berbicara mengenai sudah dekatnya akan masa kesudahan. Kapan? Ini sekitar 1950 tahun yang lalu. Oke. Kemudian Paulus juga menyebutkan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dia berbicara tentang keadaan sekarang ini, akan ada suatu masa yang sukar. Kemudian kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Kata-kata daripada Yakobus. Jadi Paulus atau Petrus atau Yakobus sudah berbicara mengenai dekatnya kedatangan Tuhan. Mereka sudah berbicara tentang akhir zaman. Kapan? 2000 tahun yang lalu. Apalagi sekarang ini. Tetapi kita mengetahui bahwa untuk Tuhan, sebab Tuhan itu tidak di dalam kurun waktu. Untuk Tuhan 2000 tahun yang lalu atau sekarang sama saja. Kita yang merasa berbeda. Ya. Dan Tuhan mempunyai rencana untuk kapan Dia datang. Nah, saudara-saudara sekalian, ada peristiwa-peristiwa yang akan terjadi ya kalau kita baca tulisan Roh Nubuat. Kemudian kalau kita lihat di situ tentang bagaimana kepausan itu mendapatkan luka, kemudian lukanya itu akan sembuh kembali. Kemudian gereja yang palsu itu akan bersatu ya dengan kepausan. Kemudian akan ada kesatuan antara negara ya atau pemerintah dengan agama ya. Kita akan dengar tentang Sunday Law. Terus kita dengar the shaking time, yaitu masa kegoncangan, penutupan pintu kasihan. Kemudian kita tahu tentang time of trouble ya. Kemudian 7 bala akhir sebelum apa yang disebut kedatangan Kristus yang kedua kali. Baik. Kita akan bahas banyak besok ya sore ya. Kemudian sekarang kita hanya bahas tentang the shaking time. Saudara-saudara sekalian, Matius 24 ayat 13 menyebutkan satu ayat yang sangat penting. Bagaimana kalau kita baca sama-sama? 2-3. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan diselamatkan.
Jadi ini menunjukkan bahwa banyak sekali orang yang tidak bertahan. Itu berarti banyak yang akan tergoncangkan keluar. Oleh sebab banyak yang tergoncangkan keluar, maka kita perlu untuk mempelajari apa saja yang dapat menggoncangkan ya akan umat Tuhan di akhir zaman. Nah, kita akan coba bahas dalam Matius 11 ayat 2 sampai 6 tentang kegoncangan yang telah terjadi kepada Yohanes Pembaptis. Oke. Gimana kalau kita baca sama-sama supaya saudara-saudara jangan ngantuk ya. 2, 3. Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Satu hal yang sangat aneh mungkin kita pikirkan, kenapa Yohanes Pembaptis ya bisa mempunyai kegoncangan dalam hidupnya. Ya. Dan kita tahu bukankah Yohanes Pembaptis yang membaptiskan Yesus toh? Bukankah Yohanes Pembaptis yang telah melihat Yesus dari jauh dan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa isi dunia"? Bukankah Yohanes Pembaptis yang disebutkan dinubuatkan menyediakan jalan bagi kedatangan Yesus? Bukankah waktu baptisan Yesus dia mendengar suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan"? Bukankah ia melihat ya akan kedatangan Roh Kudus dalam bentuk burung merpati? Kelihatan bahwa ia seperti melupakan apa yang dia jamah dengan tangan sendiri, apa yang ia telah lihat dengan matanya sendiri, apa yang ia telah dengar dengan telinganya sendiri. Jadi kalau seandainya seorang seperti Yohanes Pembaptis bisa digoncangkan, maka kegoncangan bisa datang kepada siapa saja. Kegoncangan bisa datang kepada pendeta, kepada ketua daerah, atau kepada ketua uni, atau mungkin kepada orang dari General Conference. Ya, jadi kegoncangan bisa datang kepada siapa saja. Jadi bagaimana seorang itu bisa digoncangkan? Baik, Last Day Event halaman 178. Banyak bintang yang mengagumkan, sebab cahayanya akan hilang dalam kegelapan malam. Ya, kegelapan. Ya. Prophet and Kings halaman 188. Jadi tulisan ditulis oleh Mrs. White tahun 1914 bahwa banyak orang yang telah pernah bersinar. Artinya kalau bersinar itu mungkin ketua jemaat atau ketua daerah ya, atau mungkin orang dari kantor pusat, bisa akan menghilang dalam kegelapan ya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita lihat lagi Last Day Event halaman 172. Kita baca sama-sama ya untuk kutipan ini. Ini adalah pernyataan serius yang saya buat untuk gereja, bahwa tidak satu dari 20 orang yang namanya terdaftar dalam buku-buku gereja siap untuk menutup sejarah mereka di dunia ini. Mereka akan hidup tanpa Tuhan dan tanpa harapan di dunia seperti pendosa lainnya. Saudara-saudara sekalian, ini satu hal yang sangat menyedihkan kalau tidak sampai satu ya dari 20 orang yang namanya tertulis di dalam gereja. Tetapi sekarang yang hadir dalam gereja saja kadang-kadang hanya 30% atau 40% atau paling banyak 50% dari yang tertulis dalam namanya di dalam buku gereja. Jadi kalau begitu kita lihat banyak yang sudah tergoncangkan ya. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang menyebabkan kegoncangan? Kalau kita coba lihat kepada apa yang terjadi dengan Yohanes Pembaptis, ya, pertama dia jauh daripada Yesus waktu itu. Kenapa? Kalau lihat buku Lukas, ia berada di mana? Ya, di penjara. Yesus berada di Kapernaum. Penjaranya itu menurut Josephus namanya adalah Makrarius, ya. Jadi Makrarius itu sekarang di kerajaan Yordania, ya, itu lebih kurang 3 hari perjalanan dari Kapernaum. Jadi Yohanes jauh dari Yesus.
Oleh sebab dia jauh dari Yesus, dia tidak bisa melihat mujizat yang dibuatnya, ia tidak bisa dengar firman-Nya, dan ia tidak bisa berkomunikasi dengan Yesus, maka kegoncangan atau imannya tergoncangkan waktu itu. Kemudian tidak aktif. Saya tidak tahu kalau saudara lihat ya di dalam buku Yohanes 1 ayat 28 misalnya 29, artinya Yohanes itu membaptiskan orang di mana? Di Yordan. Tetapi Yohanes 3 ayat 23 sebutkan bahwa ia juga membaptiskan orang di mana? Di Ainun dekat Salim. Nah, Ainun dekat Salim itu adalah nama yang lain untuk Sikar, ya. Dan itu adalah di Samaria. Jadi sebetulnya dekat Salim artinya dekat Samaria. Itu perjalanan sehari perjalanan. Nah, kita bisa bayangkan Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang selalu berkeliling, ya. Kita sebutlah dalam istilahnya sedang traveling evangelist. Jadi dia selalu mengadakan perjalanan, berkhotbah di satu tempat, kemudian membaptiskan orang. Satu hari perjalanan, ya. Khotbah lagi, baptiskan orang. Tetapi sekarang di mana dia? Di penjara. Dan dia tidak lagi bisa mengajar Injil di penjara, ya. Maka akibatnya ia lupa khotbahnya sendiri. Nah, ini sangat penting sekali, ya. Jangan sampai kalau orang pensiun, ya, dia tidak lagi giat, maka dia bisa lupa dia punya khotbah, ya. Jangan sampai dengan berjalannya waktu kita tidak lagi giat di dalam penginjilan dan kita bisa kehilangan iman kita. Itulah sebabnya kita harus tetap giat. Ketidakaktifan, ya, itu bisa melemahkan seseorang. Kemudian krisis yang dialami. Kenapa di krisis yang dialami? Kalau kita ada kesempatan pergi ke Makrarius, ya, itu ke Yordan, kemudian ada satu bukit ke arah timur, ya, dan kita akan lihat naik ke bukit itu ada sebuah gua. Kalau kita masuk dalam gua itu ada 2 gua kecil yang lain, dan menurut Josephus penulis orang Yahudi pada abad pertama, bahwa Makrarius itulah tempat, ya, di tempat itulah Yohanes itu dipenjarakan. Jadi ruang ruang gerak yang terbatas, makanan terbatas, minuman terbatas, udara bersih terbatas, segala keterbatasan menyebabkan pikiran itu menjadi terbatas. Saudara-saudara sekalian, krisis dapat menyebabkan seorang itu menjadi tergoncangkan, ya. Krisis, apa saja krisis yang bisa terjadi, ya. Seperti Elia, dia juga pernah goncang, ya. Aku satu-satunya orang yang masih setia, ya. Mungkin kita bisa juga berkata, wah, hanya saya satu-satunya yang masih vegetarian, ya. Orang lain sudah lupa. Saudara-saudara sekalian, bukankah Elia sudah buat satu mujizat yang luar biasa, mendatangkan api dari langit, ya. Tetapi pada saat ia diancam oleh seorang perempuan, dia ketakutan, dia lari, ya. Biarlah aku mati saja. Saudara-saudara sekalian, imannya tergoncangkan pada waktu itu. Kadang-kadang ada orang juga bertanya, ya, kenapa Tuhan tidak lindungi Andrew Uy Kuntaraf? Ya, kami punya anak yang meninggal dalam umur 33 tahun, ya. Pengalaman-pengalaman kedukaan bisa juga menggoncangkan akan seseorang, ya. Kenapa bisa terjadi? Saudara-saudara sekalian, kita perlukan satu kekuatan iman dalam menghadapi krisis yang datang kepada kita, ya. Sebagian terpengaruh oleh sebab kurang dihargai. Ada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Berapa orang yang mengucapkan terima kasih? 1. Dan apa yang Yesus tanya? Mana yang 9 lagi? Kalau gitu Yesus itu juga perlu penghargaan, ya. Paling sedikit orang berterima kasih untuk mujizat yang dia telah buat. Saudara-saudara sekalian, betapa sering banyak orang yang rasa tergoncangkan, ragu-ragu. Kenapa? Oleh sebab dia punya pekerjaan tidak hargai.
tidak dihargai. Sudah kerja keras, bukannya orang bilang terima kasih, tetapi dikritik malah. Ya, dikritik. Jadi kadang-kadang seorang itu merasa, aduh ya, saya sudah buat ini semua kerja keras ya, tidak ada penghargaan. Saudara-saudara sekalian, orang bisa tergoncangkan oleh sebab ya demikian. Kemudian sebagian memandang problem hingga tidak rasa kehadiran Yesus. Nah, ingat waktu perjalanan menuju ke Emmaus, ini murid-murid Yesus beserta dengan mereka. Tetapi mereka tidak menyadari akan kehadiran Yesus. Kenapa? Mereka lihat problem. Ya, mereka bicarakan tentang Yesus yang sudah mati. Mereka harapkan Yesus akan menjadi juru selamat. Ya, tetapi ternyata Yesus ya telah mati. Ya, disalibkan dan sebagainya. Jadi mereka lihat problem dan tidak ingat atau tidak lihat Yesus ada di tengah-tengah mereka sampai mereka tiba di rumah dan Yesus yang memberikan berkat ya. Kemudian mereka kaget ini Yesus, kemudian Yesus menghilang. Saudara-saudara sekalian, mungkinkah kita lihat problem lebih daripada kehadiran Yesus beserta dengan kita masing-masing ya. Sebagian kecewa sebab persaingan di gereja. Ingat bagaimana murid-murid Yesus itu saling merasakan hal yang tertinggi ya. Mereka mau di sebelah kiri atau kanan Yesus seperti Yohanes ataupun Yakobus, atau masing-masing memikirkan tentang posisi dan kedudukan. Kadang-kadang ini terjadi juga di beberapa tempat sampai orang merasa kenapa gereja Advent ini begini ya. Orang masih mencari akan kedudukan ya. Kalau boleh yang jadi pendeta itu ingin dapatkan pengalaman jadi kerja di conference atau di uni dan sebagainya. Keadaan memikirkan posisi bisa menggoncangkan akan umat, saudara-saudara sekalian. Baik, apa yang menyebabkan kegoncangan iman? Jauh dari Kristus, tidak aktif, krisis yang dialami, pengetahuan yang terbatas. Mengapa pengetahuan yang terbatas? Saudara-saudara, kita ingat tulisan daripada Mrs. White yang mengatakan hanya mereka yang pikirannya dipenuhi dengan firman Allah ya, yang akan bisa bertahan dalam masa akhir. Tetapi sering sekali kita dapatkan bahwa kita punya pengetahuan terbatas. Sama seperti murid-murid Yesus yang lain, Yohanes berpikir Yesus akan datang sebagai juru selamat dan menjadi raja mengambil tahta Daud. Jadi Yesus akan membebaskan mereka dari kuasa Roma. Jadi pemikirannya itu adalah pemikiran yang terbatas, yaitu Yesus excuse me. Jadi Yesus akan menjadi raja, membebaskan mereka dari kuasa Roma ya. Tetapi ini Yohanes kasihan sekali, dia menderita di dalam penjara ya. Dan ia pikir kapan saya dibebaskan, tetapi ia sama sekali tidak dibebaskan, bahkan akhirnya mati untuk dipancung. Maka ragu-ragu datang kepadanya, imannya tergoncangkan sampai dia bertanya, apakah engkau yang akan datang itu, ataukah kami menantikan yang lain? Sering sekali kita datang, apakah betul gereja kita itu adalah gereja yang sisa? Apakah betul gereja kita ini adalah gereja yang Tuhan telah percayakan? Ya, kalau kita lihat tulisan Roh Nubuat, ya, bahwa dari begitu banyak gereja, saudara-saudara, denominasi, gereja Advent adalah satu-satunya gereja yang Tuhan percayakan dengan suatu pekabaran terakhir. Ya. Padahal kita tahu bahwa ada 33.830 denominasi, ya. Dari 33.830, Advent adalah satu di antaranya, dan inilah yang Tuhan percayakan ya, dengan pekabaran terakhir. Tetapi kadang-kadang kita meragukan apakah betul ya, kita adalah satu umat yang Tuhan percayakan ya, apakah betul kita adalah gereja yang sisa. Pengaruh murid-muridnya, kalau kita lihat tulisan dari The Desire of Ages, murid-muridnya ragu-ragu. Kenapa Yesus tidak bikin apa-apa? Guru kita ini harus menderita dalam penjara. Ya. Tetapi Yesus ya tetap dengan kegiatan-kegiatan tidak buat apa-apa kepada Yohanes. Jadi murid-muridnya mempengaruhi akan gurunya, langsung Yohanes mengutus murid-muridnya dan bertanya,
apakah engkau yang akan datang itu. Jadi keraguan-raguan murid-muridnya mempengaruhi akan Yohanes. Saudara-saudara sekalian, bahaya keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu menular. Ya. Kalau sudah kata, aduh pendeta ini begini, ya. Kemudian temannya yang lain, iya saya juga perhatikan begitu loh. Iya, kemudian, iya betul. Ya. Jadi seorang membicarakan kepada kelemahan seorang pendeta atau seorang ketua ataupun conference ataupun siapa saja, kemudian akan menyambung ya, jadi menular. Itulah sebabnya ada tulisan misi suatu yang mengatakan kalau kita mau ragu-ragu akan ada paku-paku di tembok di mana kita bisa meragu-ragukan, bisa menggantungkan keraguan-raguan kita. Banyak kemungkinan untuk ragu-ragu. Tetapi kalau kita mau percaya, kita bisa mendapatkan lebih banyak bukti supaya kita percaya. Nah, jangan sampai kita mempengaruhi orang lain dalam keraguan-raguan. Baik, saudara-saudara sekalian, murid-murid ragu-ragu, Yohanes ikut terpengaruh. Nah sekarang sebagian kecewa karena memikirkan reputasi daripada pekerjaan Tuhan. Siapa ini? Yunus ya. Dia berkhotbah dalam waktu 40 hari maka kota Niniwe akan diporak-porandakan. Tetapi sesudah orang-orang Niniwe itu bertobat, dia tunggu-tunggu kapan ini Niniwe akan diporak-porandakan. Ternyata Tuhan tidak buat apa-apa, dia marah. Orang bertobat dia marah. Kenapa? Dia pikirkan reputasi dirinya sendiri. Apakah mungkin kita pikirkan reputasi lebih daripada jiwa-jiwa? Ya, saudara-saudara sekalian, ini berbahaya sekali. Dalam sejarah gereja, saudara-saudara ingat nama D.M. Kenwright. D.M. Kenwright, seorang yang sangat berbakat. Ya, dia bisa berkhotbah sedemikian rupa sampai orang-orang bertobat ya. Kemudian dia punya bakat itu luar biasa dan dia juga mempunyai ambisi. Apa ambisinya? Ketua General Conference. Jadi waktu ia tidak terpilih jadi ketua General Conference, kecewa dan tidak ke gereja lagi. Ya, lemas. Kenapa? Dia pikirkan dia punya reputasi, dia pikirkan dirinya sendiri. Akhirnya dilawat dan sebagainya, akhirnya dia kembali ya. Dan waktu kembali dia berkhotbah, kemudian orang-orang menangis ya. Memang khotbah ulung bisa bikin orang menangis, bisa bikin orang ketawa ya. Jadi dia menjadi lebih populer lagi, tetapi dia tidak terpilih lagi, dia mundur lagi ya. Sampai akhirnya dia betul-betul tinggalkan gereja. D.M. Kenwright. Mungkin oleh sebab soal posisi seorang digoncangkan keluar. Saudara-saudara sekalian, sebagai terpengaruh oleh sebab keduniawian. Ya, ingat pengalaman Demas? Ya, kata Demas ditulis dalam Alkitab 3 kali. Ya, pertama adalah dalam Kolose 4 ayat 14. Salam kepadamu dari tabib Lukas dan dari Demas. Ya, ini tulisan daripada Paulus. Kemudian kita lihat Filemon 2:22 dan 23. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara oleh sebab Yesus Kristus, dan dari Markus, Aristarkus dan Demas. Jadi Demas sama-sama dengan Paulus sampai harus dipenjara, sama-sama sudah menginjil, ya, sama-sama mendapatkan artinya berada dalam penjara sama-sama dia dengan Paulus. Tetapi apa yang terjadi dalam ayat 2 Timotius 4 ayat 10, sebab Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Saudara-saudara sekalian, cinta akan keduniawian bisa menyebabkan seorang itu ya meninggalkan akan Tuhan, goncang, tinggalkan Tuhan. Kenapa? Sebab keduniawian ya. Masalah keduniawian termasuk juga kepelesiran, termasuk juga moral, pelanggaran-pelanggaran hukum Allah, sehingga ia meninggalkan akan kebenaran. Baik, Testimonies, volume 5 halaman 463. Orang-orang yang kepercayaannya dangkal akan menyangkal iman. Jadi kalau pengetahuan kita dangkal, ya kita tidak suka baca Alkitab, tidak suka baca
roh nubuat ataupun juga pelajaran sekolah Sabat, sehingga iman kita itu ya dangkal, gampang sekali untuk digoyahkan. Ya, kita harus ingat saja sangat prinsip yang sangat mudah sekali. Kalau orang makan seminggu sekali, ya cukup kuat ya. Kalau seorang makan seminggu sekali. Wah, kalau seorang makan seminggu sekali kan dia lapar toh ya. Jadi gampang sekali ditimpa oleh angin ya. Gampang sekali dilempar dengan angin. Banyak anggota kita yang makan hanya seminggu sekali. Ya, kalau datang ke gereja dia dengar firman Tuhan atau dari pelajaran sekolah Sabat diberikan oleh guru sekolah Sabat ya. Jadi akibatnya kita adalah orang-orang yang lapar ya akan firman Tuhan, dan kalau orang lapar akan firman Tuhan maka dia punya iman tidak cukup mendalam sehingga gampang sekali tergoncangkan keluar. Baik. Nah, kalau kita baca Last Day Event halaman 172 sampai 182. Oh ya, saya berikan judul-judulnya saja di sini. Aniaya. Kalau ada penganiayaan, kita banyak yang tergoncangkan. Pengetahuan yang dangkal menyebabkan kita goncangkan. Straight testimonies, ya, pekabaran yang diberikan secara langsung, ya, yang menemplak akan seseorang, kadang-kadang seorang itu goncangkan sampai tidak mau datang lagi untuk datang ke gereja, goncang. Kritik yang tidak adil, kita sudah kerja keras dikritik, ya, kita sudah bantu pekerjaan Tuhan dikritik. Jadi kita merasa tidak adil, oleh sebab perasaan tidak adil maka kita digoncangkan. Kemudian doktrin yang salah, ya, ini salah satu yang kita akan singgung nanti sehubungan dengan pengalaman daripada John Harvey Kellogg. Penolakan kepada roh nubuat. Saudara-saudara sekalian, ini adalah hal yang sangat penting yang kita harus ingat bahwa kita mempunyai dasar kepercayaan yang berdasarkan Alkitab dan roh nubuat. Tetapi kita dapatkan beberapa tempat kadang-kadang kita harus berdasarkan Alkitab, jangan kepada roh nubuat dan sebagainya. Saudara-saudara, kita harus selalu mendalami pengetahuan kita di dalam roh nubuat. Baik. Nah, dalam Selected Messages, saya rasa ini volume 1 halaman 200 ya, buku The Living Temple yang dihadapkan itu mempunyai kemurtatan yang mematikan ya. Dan disebutkan di situ adalah yang disebut alpha apostasy, omega will follow. Kemudian jadi kemurtatan omega akan datang ya kepada gereja kita di akhir zaman. Nah, apa maksudnya dengan alpha apostasy atau deadly heresy? Ya, kita harus ingat pengalaman daripada John Harvey Kellogg. Wah, kita bisa bicara banyak tentang John Harvey Kellogg yang luar biasa sekali ya. Luar biasa dalam masa dia memimpin Battle Creek Sanitarium and Hospital. Itu adalah rumah sakit terbesar di dunia ya, untuk tipe itu, dengan tempat tidur lebih dari 1.000 buah. Luar biasa sekali. Pada waktu John Harvey Kellogg menjadi presiden daripada rumah sakit kita di Battle Creek, kalau orang-orang sakit di Eropa dan tidak sembuh-sembuh, orang akan katakan, pergilah ke Amerika. Ya, ada dokter Kellogg di sana. Luar biasa. Kita dengarkan Presiden Amerika seperti Taft adalah dia punya pasien. Ya, kita dengar tentang Thomas Alva Edison atau Henry Ford. Ya, orang-orang ternama adalah pasien daripada John Harvey Kellogg. Tetapi apa yang terjadi dengan John Harvey Kellogg? Ya, yang menciptakan banyak sekali hak paten. Saya pernah hitung bukunya ya, ada 50 buku yang ditulis oleh John Harvey Kellogg. Saudara-saudara, dia terpengaruh oleh doktrin panteisme. Dan doktrin panteisme ya, itu adalah satu doktrin di mana Tuhan itu ada di mana-mana. Ya, Tuhan itu di mana-mana. Jadi Tuhan itu ada di pohon, Tuhan itu ada di bunga, Tuhan itu ada di tubuh kita ya. Jadi tubuh kita ini juga boleh disebut sebagai Tuhan. Misi Sweat katakan itu berbahaya sekali ya. Dia mau coba memaksakan untuk tetap mengajarkan ini, apa yang terjadi? Rumah sakit kita terbakar.
Kemudian dia katakan, ayo sekarang kita coba cari dana untuk membangun kembali rumah sakit Advent yang sudah terbakar. Jadi dia konsultasi akan tulis atau cetak buku The Living Temple. Kemudian ketua uni divisi General Conference pada waktu itu katakan, ingat tidak boleh masuk ajaran panteisme. Tetapi dia tetap memasukkan. Apa yang terjadi? Percetakan kita terbakar. Nah, dalam meneliti akan banyak sekali tulisan Mrs. White dan ajaran daripada John Harvey Kellogg, saudara-saudara, kita akan kaget bahwa salah satu yang diajarkan itu adalah mengenai masalah doktrin Roh Kudus. Ya. Dan ini telah digunakan oleh orang kelompok-kelompok yang bergerak sekarang ini yang menentang tentang Trinitas, ya, dengan mengatakan bahwa disebutkan bahwa dia John Harvey Kellogg percaya kepada Trinitas, ya, dan itulah sebabnya kita ini sudah menyimpang. Itu yang diajarkan oleh kelompok sekarang yang anti Trinitas. Tetapi dengan meneliti dengan lebih lanjut, doktrin daripada Trinitas daripada John Harvey Kellogg itu adalah sesuatu perkara yang lain, sebab dia berbicara tentang Roh Kudus itu bukan sebagai person, tetapi dia adalah sebagai personality. Kalau kita lihat kepada itu, justru kelompok yang sekarang itu beredar, yang sering muncul di kita punya WA group, yang mengatakan bahwa Roh Kudus bukan person tetapi merupakan satu personality atau power, itu adalah persis seperti yang diajarkan oleh John Harvey Kellogg. Ya. Dan itu adalah satu ajaran yang cukup menggoncangkan sekarang ini, saudara-saudara. Cukup menggoncangkan banyak kelompok yang akhirnya tidak mau lagi ke gereja ataupun juga mau kelompok sendiri saja dalam perbaktian dan sebagainya. Oh, ini bisa dibahas kalau kita, dengan sangat dalam kalau kita bahas tentang Trinitas. Ya. Baik, Omega ya akan datang dan Selected Messages halaman volume 1197. Gimana kalau kita baca sama-sama? 2, 3. Jangan tertipu, banyak yang akan meninggalkan iman, mengindahkan roh-roh dan ajaran setan yang menggoda. Kita sekarang menghadapi goncangan alfa, omega akan datang dan akan sangat mengejutkan. Saudara-saudara sekalian, jadi ini adalah satu ajaran yang menipu. Apakah tanda kegoncangan omega? Kita coba lihat ya, ada sedikitnya 9 tanda yang diberikan oleh Mrs. White. Kegoncangan omega yang bisa menggoncangkan kita. Kita coba lihat beberapa. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Gelombang yang mengganggu dan pikiran yang takut diasah oleh praktek lama dalam membaca kebenaran yang bekerja terus-menerus akan membawa kebingungan. Ya. Jadi yang dimaksudkan adalah ajaran-ajaran yang coba membuat kita bingung. Bingung kenapa? Oleh sebab kelihatan seperti benar, ya, seperti benar, ya, jelas, tetapi sebetulnya membuat kita bingung. Ya. Kemudian testimonies to ministers akan diketemukan bahwa mereka yang memiliki pesan palsu tidak akan memiliki rasa kehormatan dan integritas tinggi. Mereka akan menipu orang-orang dan mencampur adukan kesalahan mereka dengan testimonies dari Ellen G. White. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda dapatkan kelompok-kelompok yang menggunakan tulisan Mrs. White, ya, tulisan Mrs. White, tetapi ya mempunyai suatu interpretasi pribadi, ya, atau mungkin kelompok yang tidak sesuai dengan yang kita yakini secara organisasi, maka kita harus berhati-hati, ya. Berhati-hati, sebab ada kegiatan-kegiatan yang mau coba menipu akan umat Tuhan di akhir zaman. Baik, yang kedua, memecah belah. Kegoncangan Kellogg telah menyebabkan perpecahan terjadi di USA dan juga beberapa tempat seperti gereja-gereja Inggris, Scotland, dan Wales sehubungan dengan teori panteisme. Saudara-saudara sekalian, goncangan yang sangat luar biasa pada waktu itu, ya, pada permulaan abad 20, ya. Itu cukup menggoncangkan akan gereja dan banyak bagaimana orang-orang yang tokoh seperti A.T. Jones atau E.G. Wegener bisa ikut terpengaruh. Bukankah mereka disebut mempunyai precious message, ya.
yaitu pekabaran yang berharga yang diberikan tahun 1888. Ya, tetapi mereka bisa tergoncangkan satu hal yang telah terjadi dan memecah belah anggota, dan itu terjadi sekarang ini di akhir zaman. Baik. 3. Menyerang dasar kepercayaan. Beberapa yang diserang adalah apa? Doktrin Ka'bah. Ya. Yang tidak percaya kepada Ka'bah atau di surga dan sebagainya. Roh nubuat, meragukan akan roh nubuat, mengaku memiliki terang yang baru. Saudara-saudara sekalian, salah satu kita dengar tentang Desmond Ford, ya, yang telah cukup menggoncangkan, sebab dari Australia saja 40 pendeta yang meninggalkan organisasi. Ya. Kemudian banyak lagi orang-orang yang lain. Kemudian The White Lie dari Walter Ray, ya, itu telah cukup menggoncangkan dunia Advent pada tahun 1980-an. Ya. Kemudian juga adalah The Prophetess of Health, seorang dosen dari Loma Linda University, yaitu Ronald Numbers, menuliskan, ya, tentang Mrs. White dan menyebutkan bahwa tentang dia menjiplak dan sebagainya. Itulah sebabnya sampai diteliti, ya, dan dipanggil orang khusus untuk meneliti, dan ternyata tidak bisa, dia itu adalah menjiplak dan sebagainya. Baik. Menyerang kepada struktur gereja. Kita baca sama-sama 2-3. Tuduhan yang paling mengejutkan yang pernah dibuat oleh Ellen G. White adalah pekerjaan mata-mata yang berusaha untuk menumbangkan bahkan struktur dasar dari organisasi gereja. Ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan adalah berusaha untuk menumbangkan struktur gereja. Jadi, Anda pernah dengar kelompok yang mengatakan tidak perlu lagi organisasi, tidak perlu lagi general conference, tidak perlu lagi uni. Ya. Kita bisa pakai perpuluhan itu sendiri. Kita akan melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi oleh sebab kita melakukan pekerjaan Tuhan, maka perpuluhan untuk kita sendiri. Sekarang ini ada kelompok-kelompok independent ministry, ya, yang telah menunjukkan ajaran tidak perlu lagi akan organisasi. Ya. Baik. Ellen G. White telah memberikan amaran adanya usaha untuk mengendalikan lembaga-lembaga organisasi kita. Adanya power struggle dalam organisasi, satu hal yang jangan dipandang remeh. Ya, itu adalah sesuatu perkara yang kita lihat gerakan-gerakan yang ada, ya, termasuk di Indonesia ini. Kalau kita lihat sejarah daripada gereja Advent di Indonesia dalam 50 tahun yang terakhir. Ya. Baik, usaha khusus menarik orang muda. Saudara-saudara, Kellogg menulis buku yang dia katakan akan menguasai ekonomi gereja. Kemudian setelah Mrs. White memberikan amaran, dia paksakan buku itu untuk dicetak, dan kita tahu percetakan terbakar. Dia cetak buku tersebut di percetakan luar dan menggunakan anak-anak muda untuk menjualnya. Dia paksa dibuka kembali di Battle Creek College, ya, dan dikatakan ia mengaku punya terang yang baru. Saudara-saudara sekalian, saat kita selalu menganjurkan orang masuk sekolah di sekolah kita, tetapi ada waktunya di mana Mrs. White pernah berkata, jangan kirim lagi orang muda ke Battle Creek College. Ke sekolah kita jangan dikirim. Kenapa? Oleh sebab terpengaruhnya ajaran daripada panteisme pada waktu itu. Saudara-saudara sekalian, jadi itu satu perkara yang sangat menggoncangkan. Dan kalau kita lihat pergerakan-pergerakan yang terjadi sekarang ini, siapa yang mau coba menentang organisasi, kemudian mempunyai rasa ajaran doktrin yang benar, ya, dengan banyak hal, ternyata itu adalah orang-orang muda sekarang ini. Kita bisa bahas yang coba menggerakkan tentang doktrin anti-trinitas, atau juga doktrin lunar sabat, ya. Itu adalah orang-orang muda sekarang ini, saudara-saudara, ya. Dan kita mempunyai jawab untuk itu semua, ya. Tetapi banyak orang yang tidak tahu, yang sangat mudah sekali untuk tergoncangkan. Baik, tulisan Mrs. White. Orang tua, jauhkan anak-anak muda di Battle Creek. Ini tulisan Mrs. White, ya. Luar biasa sekali. Kenapa?
oleh sebab ajaran-ajaran yang telah menggoncangkan gereja kita waktu itu. Penyerangan kepada roh nubuat. Tipuan terakhir dari setan adalah untuk membuat tidak ada dampak dari kesaksian roh Allah. Setan akan bekerja dengan cerdik dengan berbagai cara melalui berbagai agennya untuk mengganggu ketenangan jemaat yang memiliki kesaksian yang benar. Dan mereka yang percaya kepada roh nubuat akan dianggap fanatik, ya, akan dibully, ya, bodoh sekali. Kita dapatkan ajaran-ajaran orang yang bertemu dengan saya langsung mengatakan, wah di internet katakan bahwa Mrs. White itu bukan nabi palsu. Kemudian kita dapatkan ini mulai artinya anggota kita yang katakan begitu, ya. Dan dikatakan bahwa itu masanya sudah berbeda, ya. Itu adalah masa tahun abad 19 atau awal abad 20. Kita kan di abad 21. Saudara-saudara sekalian, lebih banyak akan ada kritik-kritik atau yang coba menentang akan kita tulisan roh nubuat. Baik, suasana yang menyerang pribadi, yang tidak sependapat diserang secara pribadi, ya, yaitu pribadi ketua atau pendeta diserang secara pribadi. Reaksi Mrs. White, nothing would be allowed to stand in the way of a new movement. Dikatakan tidak ada yang coba akan menghalangi satu pergerakan yang baru ini, ya. Kemudian ada beberapa contoh dari orang-orang yang coba mengadakan pergerakan anti organisasi. Bellinger, Kellogg, D.M. Kenwright menyerang Ellen G. White secara pribadi. Bayangkan, padahal John Harvey Kellogg adalah orang yang Ellen G. White memberikan kontribusi positif sampai dia jadi dokter. Dia yang kasih uang $1.000 untuk dia sekolah, ya. Tetapi sesudah dia menjadi ternama, ya, kemudian terkenal, dia rasa diri benar, itu yang menyebabkan dia tinggalkan gereja kita. Saudara-saudara sekalian, kegoncangan terjadi untuk orang-orang yang sangat dianggap panutan pada waktu itu. Itu adalah satu hal yang sangat berbahaya. Baik, menyerang standar gereja. Metode Lucifer yang lebih mencintai kepelesiran daripada mencintai Tuhan akan menjadi penolong kita yang berdaya guna. Banyak yang tidak takut akan pengaruh mereka sebab mereka mengaku iman yang sama. Jadi merasa, kita kan punya percaya iman yang sama, tetapi standar daripada gereja itu yang mulai dikurangi. Kita akan dibawa kepada keyakinan bahwa tuntutan Tuhan itu kurang daripada apa yang pernah dipercayai dulu. Dan dengan pengaruh duniawi mereka dapat memberikan pengaruh dan membaur dengan dunia. Mereka akan lepas dari Kristus dan mereka tidak akan mempunyai kuasa untuk menghadapi kekuatan kita, bahkan menekan, akan mengejek kepada yang setia. Jadi orang-orang yang setia justru diejek, ya. Jadi orang-orang yang vegetarian diejek sama orang yang tidak vegetarian. Ini salah satu contoh. Bukankah itu sering terjadi? Mengaku punya pekabaran reformasi buat gereja, ya. Musuh dari jiwa kita telah berusaha untuk mengemukakan bahwa reformasi besar akan terjadi antara Masihat yang ke-7 dan bahwa reformasi akan diwujudkan dengan meninggalkan doktrin yang masuk dalam pilar iman kita, ya. Jadi pilar iman, ya, termasuk misalnya soal Sabat atau soal Ka'bah, doktrin Ka'bah itu adalah merupakan doktrin artinya pilar, ya. Saudara mengetahui bahwa ada gereja di Maryland sana yang mulai berbakti hari Minggu, ya. Semua hari sama saja, ya. Semua hari sama saja, ya. Jadi dan itu pecah, ya. Mereka mulai dengan masalah persepuluhan mereka tidak kirim ke organisasi. Akhirnya, ya, kebaktian supaya menarik orang yang berbakti hari Minggu katanya, jadi mereka mulai berbakti hari Minggu, ya. Tetapi itu terjadi perpecahan sebanyak orang yang masih setia. Anyway, kalau begitu kita coba lihat sarinya daripada 9 perkara tersebut yang merupakan alpha shaking, kemudian juga akan menjadi omega shaking, ya. Penipuan, cara menipu, memecah belah, menyerang dasar kepercayaan, menyerang struktur gereja, usaha khusus menarik orang muda, kemudian khusus menyerang roh nubuat,
menyerang secara pribadi yaitu personal attack ya. Kemudian menyerang secara gereja, mengaku punya pekabaran reformasi. Dan kita dapatkan pergerakan-pergerakan yang cukup banyak yang mengatakan bahwa mereka punya pekabaran reformasi tetapi jauh daripada Tuhan. Baik, namun Tuhan punya jawaban untuk setiap kegoncangan yang kita hadapi. Bagaimana caranya saudara-saudara agar menang dalam goncangan? Membuka komunikasi dengan Yesus. Itulah yang dibuat oleh Yohanes Pembaptis. Dia bertanya, dia kirim murid-muridnya, "Are you the coming one? Shall we look for another?" Apa kami harus mencari yang lain atau kita harus apakah engkau yang akan datang itu atau harus kami mencari yang lain? Saudara-saudara sekalian, jadi kita bisa lihat ia membuka komunikasi dengan Tuhan. Itu adalah satu faktor yang sangat penting. Kemudian bukan hanya itu, tetapi belajar dari nubuatan. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid Yohanes? Pergi kabarkan kepada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar. Ya, dikatakan bahwa orang buta dicelikan, orang yang tuli dapat mendengar, orang yang timpang dapat berjalan, yang mati dibangkitkan. Kabarkan ini kepada Yohanes. Jadi waktu Yohanes dengar itu semua, maka semua keraguan-raguannya hilang. Kenapa? Dia ingat nubuatan Nabi Yesaya, ya. Sebab Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 berbicara tentang pekerjaan Yohanes. Pekerjaan daripada Yesus. Jadi Yesus itu persis adalah kegenapan nubuatan daripada Yesaya. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda mau bebas dari keraguan-raguan, ya, atau dari masa kegoncangan, belajar nubuatan. Saya senang saudara-saudara di Malang suka nubuatan ya. Sejak daripada Umgi ya, Bapak Gito selalu bahas tentang nubuatan ya. Nubuatan Daniel, nubuatan Wahyu, nubuatan roh nubuat dan sebagainya ya. Jadi kita harus kuat ya mendalami, melihat kegenapan nubuatan dan kita bisa diingatkan ya bahwa betul-betul kita adalah umat yang dipimpin oleh Tuhan. Baik. Kemudian belajar dari pelayanan Yesus. Yesus melayani ya. Dan oleh sebab Yesus melayani, kita pun harus belajar untuk melayani. Kenapa? Sebab dengan melayani kita membentuk tabiat Yesus dalam hidup kita masing-masing. Pelayanan jangan berhenti oleh sebab kita dimakan usia. Ya, saudara-saudara sekalian, jangan ya. Salah satu sukacita bagi saya, hampir sekarang setiap hari istri saya bisa kasih tahu, hampir setiap hari saya ngajar Alkitab, saudara-saudara, dengan jarak jauh, ya, di Jakarta, ya, atau California, atau Boston, ya, atau di mana-mana saya mengajarkan Alkitab jarak jauh, kadang-kadang melalui Tango atau melalui Zoom, ya, melalui Line, ya, atau melalui WA video, ya. Jadi mengajar Alkitab. 2 minggu yang lalu kami baptiskan seorang dokter yang kami berikan pelajaran sesudah 28 pelajaran. Ya, kami baptiskan di Moria. Ya. Jadi itu satu sukacita. Cukup banyak yang kami baptiskan sesudah pensiun. Ada seorang dari Boston. Ya, kemudian dia kontak saya, dia mau belajar Alkitab. Saya berikan pelajaran, saya tidak pernah lihat wajahnya. Dan waktu akhirnya dia datang ke Maryland untuk dibaptiskan, ya, maka itu adalah kali pertama saya ketemu dengan dia. Sebab selama ini tidak pernah ketemu. Ya. Jadi saudara-saudara sekalian, jangan sampai pelayanan kita berhenti walaupun usia kita makin tinggi. Ya. Tetapi tetap bergerak. Ya. Saya rasa Bapak Rubin tetap bergerak ini ya, aktif ya. Oke, pelayanan Yesus, oke. Kita harus ingat melakukan kebaikan adalah pekerjaan yang menguntungkan pemberi dan penerima. Ya, dari kenapa? Sebab kita sendiri dengan melakukan kebaikan, pelayanan Yesus kita itu membentuk tabiat Yesus. Baik, apalagi saudara-saudara sekalian renungkan apa yang Yesus buat. Yesus katakan, ya, katakan kepada Yohanes apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, ya. Itu berarti kita harus ambil waktu untuk merenungkan apa yang Yesus buat untuk orang lain atau untuk hidup kita masing-masing. Nah, saudara-saudara sekalian,
Kalau Anda mau goncang dalam iman, ingatlah, pandanglah kepada Yesus, ya. Pandanglah bagaimana Ia berkorban untuk kita. Pandanglah akan Yesus, ya, yang telah mati untuk kita. Bagaimana Ia di kayu palang masih memikirkan akan ibunya ataupun muridnya ataupun juga orang lain. Dia masih berkata dalam keadaan sakit, dia nyeri, dia masih berkata, ampunilah kesalahan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memandang akan Yesus, ya, maka kita akan rasa bahwa artinya duka cita kita itu tidak berarti. Kritikan yang kita terima itu tidak berarti. Sama sekali tidak artinya kalau kita memandang akan Yesus. Itulah sebabnya kita ingat, ya, selagi sedang melakukan pekerjaan yang menakutkan, Yesus berdoa untuk musuh-musuhnya. Bapa, ampunilah karena mereka tidak tahu apa yang dibuatnya. Saudara-saudara sekalian, satu hal yang sangat bagus untuk kita selalu renungkan. Tidak heran, Mrs. Sweat katakan kita harus ambil waktu 1 hari 1 jam merenungkan masa akhir daripada hidup Yesus, ya. Merenungkan akan hidup Yesus, teristimewa masa akhir dari hidupnya. Maka kalau ini kita buat, maka kita selalu disegarkan, ya. Dan kita punya kasih sayang akan dipercepat berkembang dalam hidup kita masing-masing. Jadi agar jangan goncang, saudara-saudara sekalian, apa yang kita harus buat? Menerima janji Tuhan, ya, sebagai daun daripada pohon ahayat. Apa yang dikatakan di dalam SDA Bible Commentary volume 5 halaman 1135, janji Tuhan adalah seperti daun dari pohon al-hayat. Apakah fungsi daripada daun dari pohon al-hayat? Apa fungsinya? Untuk kesembuhan segala bangsa. Itu berarti daun-daun itu, janji Tuhan itu menjadi obat, saudara-saudara. Kalau kita ragu-ragu atau tergoncangkan, kita teringat janji Tuhan, maka kita dapat diobati. Janji Tuhan ada dalam Alkitab. Alkitab mempunyai 8.080 janji. Itulah sebabnya kita perlu untuk pegang janji Tuhan dan kita dapat dikuatkan selalu. Ya. Baik, ini salah satu janji yang diberikan oleh Roh Nubuat. Kita baca sama-sama 2-3. Saya mendapat semangat dan diberkati saat menyadari bahwa Allah orang Israel masih tetap memimpin umatnya dan Dia akan terus memimpin mereka bahkan sampai kesudahan. Saudara-saudara sekalian, pergerakan kita ini adalah pergerakan yang dipimpin oleh Tuhan. Dikatakan kita bisa mendapatkan semangat walaupun banyak tantangan. Kadang-kadang kita lihat, aduh salahnya ini orang-orang dalam organisasi, pemimpin begini, pemimpin ini dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, kadang-kadang kita goncang, kita kecewa dan banyak yang tergoncangkan keluar. Namun kita bisa datang kepada Tuhan, ya. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, terima janji Tuhan, maka kita akan disegarkan dan kita akan diberkati dan bisa bertahan sampai kesudahan. Baik, janji Tuhan menyembuhkan. Walaupun kedukaan yang sangat berat sekalipun, kematian anak laki-laki satu-satunya. Itu satu perkara yang berat, bukan? Tapi kita dapat dikuatkan. Kenapa? Sebab kita punya janji Tuhan bahwa ada kebangkitan di mana dengan orang yang kita kasihi. Saudara-saudara sekalian, kalau begitu, kita masuk kepada ayat yang saya rasa ini ayat terakhir. Kita baca sama-sama. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahan akan selamat. Kiranya Tuhan menolong kita semua bertahan walaupun banyak goncangan. Kita jangan goncangkan keluar, tetapi kita punya akar iman, bertahan terus saat memandang kepada Yesus. Ya, goncangan boleh datang dan bisa lewat, tapi kita bertahan sampai kesudahan adalah doa dan harapan kita masing-masing.